Halo Bu Helmi. Iya, Pak. Oke, baik. Ini masih saya sendiri dulu, Bu. Itu nanti yang di kantor menyusul nggih. Oke, nggak apa-apa, Pak. Langsung dimulai. Mhm. Oke. Ini juga di-record, Pak, jadi nanti bisa lihat recordnya aja Oke, kalau siap. mau ditambah. Oke. Kalau gitu saya mulai ya, Pak, untuk training hari ini. Sebelumnya selamat siang, Pak Sani. Nah, untuk training hari ini saya akan menjelaskan terkait 3 aplikasi ya atau 3 modul, yaitu inventory, purchase, dan juga manufacture. Untuk manufacture-nya sendiri di sini saya hanya akan menjelaskan terkait setup bill of material itu ya Pak, yang kemarin juga sudah ditanyakan juga oleh Pak Hasan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait inventory, lalu masuk ke purchase, dan kembali lagi ke inventory. Gitu. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan masuk dulu ke bagian pembuatan bill of material ya Pak. Jadi ini kalau saya lihat dari dokumen yang Bapak kirim, sebentar saya pindah share screen dulu. Oke, jadi kemarin kan Bapak kirim ini ya dokumen ini buat yang Ya. produknya. Nah, untuk produk ini itu nanti ini kemarin sudah saya cek Pak buat isi dokumennya seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa isian yang kurang sesuai. Contohnya ada di sini Pak, kayak di produk type. Oh, produk type udah. Yang produk kategori ini nanti boleh mau dipisah seperti ini, tapi saya rasa kayak nggak necessary aja kalau kayak tas isinya cuma ada 2 produk gitu. Jadi nanti kita bisa jadi satukan aja ke suatu kategori, boleh goods atau mungkin produk kit gitu juga boleh. Nah, lalu untuk yang di bagian track inventory di sini, angka 1 di sini tuh artinya kayak yes no gitu loh Pak. Jadi kalau 1 yes, 0 itu no gitu. Jadi kalau semisal ini produk-produknya kita akan track inventory-nya nanti bisa diisi 1 semua aja Pak, Oh, gitu. gitu. Nah, kalau ini kapan masukinnya buat ini semuanya, itu nanti Pak saat kita akan go live, nanti kita akan import opening stock dan juga opening balance. Nah, saat import opening stock itu baru kita masukin, oh produk yang ini kita punya berapa nih di gudang, gitu. Ya. Lalu buat yang sales price ini bisa dimasukkan harga jual, tapi karena ini kan untuk trading kit kita nggak ada harga jual, berarti bisa dikosongin nggak apa-apa. Kalau cost itu harga kita pembeliannya ke supplier. Contohnya si ballpoint ini kita costnya habis berapa, bisa dimasukkan di sini. Ya. Gitu. Lalu buat yang service, ini juga sama Pak, buat produk type-nya dia harus jadi service semua, dan produk kategori boleh jadi service atau mungkin di rename aja nanti jadi training itu juga boleh. Nah, ini kan kalau saya lihat dari Bapak ada pengkategorian seperti ini ya. Ya. Nah, ini nanti kita mainin di teksnya aja, Pak. Jadi ini saya tambahkan, di sini. Tadi saya sudah coba rapikan, itu ada kolom baru, Pak, yaitu teks. Jadi nanti fungsinya bisa buat search atau mau group by, itu bisa by teksnya, gitu. Nah, karena tadi ada lebih dari satu ya, Pak. Di sini ada yang kelembagaan lalu Kemenaker RI, maka yang di sini nanti langsung aja jadi satu. Jadi kelembagaan, Kemenaker RI tanpa spasi di antara komanya. Gitu. Dipisahkan koma gitu. Iya, bisa. Oke. Bisa tapi tanpa spasi ya, Pak. Jadi langsung gini. Oke. Itu buat sales price ini juga benar kayak gini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, dari data yang di sini. Sudah cukup. Berarti untuk goods-nya itu nanti aku live ya. Isi apa? Stoknya. Total total stoknya gitu. Kalau yang di sini dia hanya pengisian apakah kita mau track inventory-nya atau enggak gitu aja. Oke. Untuk yang invoicing policy. Oke, kalau ini opsinya ada di kalau Bapak ingat kemarin waktu kita buat produk secara manual ya, Ya. itu di sini ada yang sebentar. Invoicing policy-nya Ya. order quantity sama delivered. Jadi opsinya ada 2 ini, Pak. Gitu. Ya. Berarti untuk case-nya kita itu pakai yang mana?
Seharusnya pakai yang ordered bisa sih Pak. Jadi setelah dipesan, kita bisa langsung keluarkan invoice tanpa harus si Odoo-nya mendeteksi bahwa oh barangnya emang udah keluar dari gudang atau belum. Oke. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari sini sudah clear ya Pak. Saya masuk ke bagian sistemnya. Oke. Jadi ini masih terkait di produk sini ya Pak Bu. Jadi kan kalau di produknya ini bisa saya lihat kalau yang di sini ini merupakan isi dari training kitnya ya. Training kit yang akan dibagikan ke peserta training gitu. Kalau yang di service ini berarti training-trainingnya kan Pak Bu. Nah, ini sudah benar. Jadi nanti di bagian produk kita akan buat isi training kitnya dan juga si trainingnya. Nah, cuman ada satu lagi Pak Bu yang harus dibuat yaitu training kitnya. Nah, jadi mungkin sambil saya contohkan ya. Nah, di sini kan saya buat dulu nih si contohnya ini ya. Oh, sebentar. Boots. Contohnya ini tumbler gelas gitu. Oke, dia nggak bisa dijual, hanya bisa dibeli. Lalu saya buat lagi ada mungkin sama modulnya dulu. Ini ya, perundangan K3. Oke, katakanlah ada dua produk ini ya buat isi dari suatu training kit gitu. Lalu kita mau buat nih untuk si trainingnya. Training kan dia service. Dan dia bukan purchase tapi hanya sales. Nah, contohnya di sini ada semisal yang ini ya ahli K3 umum. Oke. Nah, ini harganya sebentar. Harganya 6,5. Oke, ini ya. Nah, ini kan kita baru buat isi dari training kit dan si trainingnya. Ini trainingnya, lalu isi training kitnya tadi ada modul perundangan K3 dan tumbler gelas ini, semisal. Nah, kita harus buat satu nih Pak, yaitu training kitnya dari suatu training. Ini contohnya, tadi kan kita buat training ahli K3 umum. Nah, kita buat satu produk, yaitu kit ahli K3 umum. Gitu. Nah, dia berarti ya bisa dijual, kita bukan beli berarti. Nah, nanti kalau Bapak sudah punya si produknya ini, produknya untuk kitnya, Bapak bisa lihat di sini ada yang bill of materials ini ya Pak. Nah, ini nanti bisa diklik aja. Lalu kita tambahkan bill of material dari si kit ahli K3 umum. Gitu. Jadi nanti klik aja new di sini. Lalu kita isi komponennya apa aja. Ini kan ada kuantitinya. Jadi untuk membuat satu kit ahli K3 umum, kita butuh apa aja. Gitu. Nah, di sini kita bisa masukin nih. Tadi kan kita punya tumbler. Tumbler gelas sama modul perundangan K3 gini. Kita perlu satu tumbler gelas dan satu perundangan K3. Nah, ini di save aja. Oh, BOM tab-nya dipilih yang kit ya, Pak. Karena kalau manufacture berarti kita buat. Kalau hanya menyatukan berarti yang kit. Bisa dipilih kit, lalu di save aja. Nah, ini udah jadi Pak buat bill of materials-nya. Gitu. Jadi nanti di bagian list produk yang di sini Bapak yang goods ya. Itu Bapak tambahin aja sesuai jumlah training tapi versi goods-nya buat kitnya. Gitu. Berarti dibuat per bidang gitu ya? Oh, per kegiatan. Sebenarnya tergantung ininya sih Pak. Kan kemarin katanya dia barangnya fix ya Pak. Kalau training yang ini dapatnya fix. Nah, mungkin bisa dipisahkan sesuai itu Pak. Semisal nih yang ahli K3 umum dan ahli K3 kimia dia isinya sama. Ya berarti dia hanya perlu satu kit aja nanti boleh kit ahli K3 gitu. Tapi kalau misalnya beda ya berarti harus dibuat per masing-masing training ini gitu. Untuk isi dari kitnya itu kan menyesuaikan jumlah peserta ya. Jadi nanti kalau pesertanya ada 5 gitu, nambahnya di mana?
Oh, itu nanti Pak di bagian aplikasi salesnya. Ini Oke. kita hanya setup, yang kit ya. Kit. Nah, kita hanya setup si bill of materials-nya, di mana untuk membuat satu kit ahli K3 umum itu kita butuh komponen apa aja, gitu. Jadi Oke. untuk membuat satu. Nah, nanti kalau pemilihannya kita butuh berapa itu ya nanti. Karena kan kalau dia 5 butuh 5 kan pasti isinya juga akan dikali 5 semua kan, Pak. Jadi nanti kalau butuh 5 di quantity yang atas ini ya, yang kit, bukan yang Oh, di nggak dalam usah, Pak. komponen. Nanti kalau terkait quantity, nanti saat di aplikasi sales atau saat pembuatan sales order itu langsung kita butuh 5 gitu doang. Dia Oh, akan jadi ini ikut tetap untuk satu-satu isinya. gini ya? Iya, tetap satu aja. Untuk membuat Oke, satu kit butuh apa aja gitu doang. oke, oke. Gitu. Nah, lalu kan nanti produknya banyak nih Pak. Mungkin kan kalau kita harus masuk ke satu-satu kit lalu setup bill of materialnya akan repot ya. Jadi nanti Bapak bisa masuk aja ke aplikasi manufacturing, lalu pilih yang produk. Ini ada Pak menunya lagi bill of material. Nah, di sini langsung muncul ini produk apa yang perlu bill of material. Nah, nanti kita langsung import aja Pak di sini buat isinya. Gitu. Nah, untuk importnya, sebentar saya buka dulu. Oh, mungkin langsung saya ini. Importnya sama nanti seperti yang di produk. Nah, cuman dari template-nya dia agak berbedanya di sini. Ini nggak usah. Nah, ini nanti reference tuh SKU, produk tuh produknya apa. Semisal tadi kan kita punya tuh kit ahli K3 umum. Iya. Lalu mungkin nanti ada kit, apalagi trainingnya. Tor SMK3 gitu ya. Di sini. Kit auditor SMK 3. Nah, ini sama Pak, buat quantity nanti bisa diisi satu aja dulu. Nah, lalu BOM type-nya dipilih yang kit. Yes. Nah, nanti yang di sini baru kita isi komponennya gitu, Pak. Jadi semisal tadi ada tumbler gelas gitu. Lalu modul A, modul B gitu. Katakanlah seperti ini, tumbler gelas juga, lalu modul C gitu. Nah, nanti jadi Bapak tinggal masukin seperti ini, Pak, buat BOM-nya. Nggak perlu masuk ke masing-masing produknya. Gitu. Jadi nanti ini Tanya, baca, untuk referensinya bisa kosong, bisa, Pak. Yang penting sih untuk produknya. kuantitinya tetap satu, yang Kuantitinya BM satu. lines. Yang di sini ini tergantung butuhnya, Pak. Jadi kan ini dia bacanya gini ya, untuk membuat satu kit ahli K3 umum, kita butuh apa aja? Kita butuh tumbler gelas satu, butuh modul A satu, butuh modul B satu. Kalau ternyata modul A-nya butuh dua, Bapak bisa isi jadi dua aja. Gitu. Oh, Jadi nanti dia akan ke importnya, itu akan seperti ini, Pak. Nah, ini mungkin biar ada bayangan ya, sambil saya contohkan. Sebentar. Nah, mungkin yang ini saya hapus dulu ya, Pak. Yang tadi kita buat kit ahli K3 umum. Nah, ini saya mau import nih. Kit ahli K3 umum. Satu kit isinya ada tumbler gelas satu dan modul, sebentar tadi namanya, ini deh modul K3. Oh, jangan, perundangan K3. Ini ya, Pak, semisal. Nah, sorry. Nah, nanti kita import di sini. Nah, referensi tadi nggak ada, bisa disilang aja, kita pakai produk berarti. Kita mau import produk ini dengan isian seperti ini, nanti dites aja. Oke, udah aman ya, kita langsung import. Nah, nanti dia importnya
dia akan terdeteksi seperti yang kita isi secara manual tadi, Pak. Jadi produknya, lalu isi komponennya ada apa aja, gitu. Jadi nanti karena ada banyak ya, Pak, yang ini. Karena nanti ada banyak produknya, Bapak bisa masukinya di setelah si komponennya selesai gitu, Pak. Kayak ini tadi kan dia ada lebih dari satu, makanya dia ada baris bawahnya. Nah, yang bagian kirinya dikosongin aja. Nanti berarti dia akan mengikut yang milik atasnya. Gitu. Oke, Jadi baik, Pak. untuk bomnya ini bikinnya di template yang baru ini, bukan yang di goods tadi ya? Bukan di template yang baru. Nanti saya upload juga buat template-nya yang tadi Jadi barusan. yang di goods tadi sudah aman ya? Yang di goods, kalau yang di spreadsheet saya belum benerin, Pak. Ini tadi saya baru setup yang di saya otak-atik sendiri. Nanti tinggal disesuaikan ininya tadi, Pak. Kayak produk kategori bisa samain aja goods. Terus yang ini track inventory bisa disatuin semua aja berarti angka 1 gitu. Terus yang service juga udah. Kalau yang di goods tadi yang di produk kategori itu Ini dibuat sebenarnya bebas, Pak. Kalau Bapak mau dipisahin juga boleh. Cuman kan kayaknya kalau kategori tumbler isinya sebanyak ini kayak menurut saya kurang sesuai aja sih. Cuman kalau dari Bapak mau dipisahin juga nggak masalah. Nanti kita tinggal buat kategorinya aja berarti di Odoo-nya. Gitu. Kalau di Odoo sekarang kan kategori ini ya, inventory configuration kategori, baru ada good service expenses gini ya. Nanti Bapak buat aja gitu. Kalau mau dipisah. Kalau misal dijadikan satu good semua gitu? Iya nggak masalah, Pak. Dijadikan satu juga nggak masalah. Mungkin kalau kayak kaos gini nih menurut saya sih lebih bagus di penamaan produknya deh, Pak. Kayak kaos teknisi gitu. Karena nanti lebih gampang kan buat lihat datanya. Oh, oke. Gitu aja berarti nanti produk kategorinya dibuat good semua, nanti perubahannya di name-nya aja. Modul juga nanti ditulis aja ini modul ahli K3 umum gitu. Oke. Itu yang service udah, sama nanti ini ditambahkan berarti ini semua tapi yang versi kit gitu ya, Pak, di sini. Kayak tadi kit ahli K3 umum berarti nanti Bapak kopas aja deh ini berarti si trainingnya dikopas aja terus dimasukkan yang sebagai goods gitu untuk si training kitnya tadi. Ini namanya nanti di kit ahli K3 umum gitu. Ya, kit ahli K3 umum gitu aja. Berarti tetap ngisi di template ini sama di template yang boom. Ya, yang di sini kita buat produknya, Pak. Nah, nanti di template yang BOM, jadi kita tinggal tarik si produknya gitu. Oh, oke. Kan tadi di template yang ini kita kan harus isi, Pak, produknya. Nah, ini kita bukan buat baru. Ini kita bukan buat baru, tapi kita ambil dari data produk. Makanya kita tetap harus buat produk kit di yang bagian goods tadi. Oke. Gitu. Sudah clear, Pak? Terkait yang sini? Oke. Mungkin kalau sudah, saya lanjut jelaskan terkait di inventory-nya ya, Pak. Jadi di inventory, ini ada beberapa konfigurasi, Pak, di sini. Yang pertama ada di warehouses. Jadi kalau dari warehouse-nya sendiri, nanti Odoo secara default akan buatkan satu untuk warehouse-nya. Nanti semisal dari Bapak Ibu ternyata ada kebutuhan lebih dari satu warehouse, kita bisa create new aja, gitu. Nah, kalau di dalam warehouse ini, kita bisa settingnya ada namanya, nama warehouse-nya, semisal nggak mau nih pakai nama PT, maunya mungkin nama suatu warehouse-nya gitu ya. Katakanlah warehouse utama gitu semisal. Kita bisa di rename aja, lalu di sini ada short name. Short name ini fungsinya nanti untuk di penamaan dokumen, Pak, Bu. Nanti mungkin akan saya contohkan maksudnya penamaan gimana. Nanti bisa dimasukin aja di sini maksimal 5 huruf. Jadi semisal WHO gitu. Ini. Lalu di sini ada address, di sini adalah alamatnya.
Karena nanti di dokumen pengiriman atau penerimaan barang, itu di PDF-nya ada alamatnya, Pak Bu. Jadi kita bisa tambahkan alamatnya di sini, gitu. Oke. Nah, sebelumnya saya mau make sure dulu kalau di warehouse-nya, kalau nggak salah kan di Bapak Ibu warehouse-nya ada satu nih. Nah, itu di warehouse-nya kita ada dipisahkan lokasi nggak ya? Lokasi seperti mungkin beda rak atau mungkin beda lantai gitu ada nggak ya? Beda lantai mungkin, satu warehouse beda lantai. Oke, kalau misalnya ada kebutuhan buat tracking di beda lantai juga, maka kita akan pakai yang namanya location, Pak Bu. Nah, location itu kita harus aktifkan dulu sebenarnya di bagian setting ini. Nanti kita cari aja location. Ini storage location. Ini bisa diaktifkan lalu di save. Nah, setelah kita save, kalau kita cek, tadi kan hanya ada warehouse ya. Sekarang udah ada location di sini. Gitu. Nah, untuk location, secara default dia juga akan buat satu location yang yaitu stock. Gitu. Ini location utamanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau rename juga boleh. Semisal ini di rename aja jadi lantai 1 gitu. Nah, itu bisa di rename seperti ini. Lalu misal ada yang lantai 2, kita buat aja lantai 2. Lalu parent location-nya berarti yang si WHU tadi, warehouse utamanya. Gitu. Nah, lalu untuk yang di bagian bawah ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ada location type di sini, kita pilih aja yang internal gitu. Karena buat lokasi-lokasi yang lain ini dia adalah lokasi virtual, Pak Bu. Karena kan di dokumen penerimaan dan pengiriman barang kita itu harus pilih barang ini tuh asalnya dari mana gitu. Makanya di sini ada location yang vendor, location customer gitu. Nah, kalau ini location fisik, maka diisi yang internal aja gitu. Lalu yang di mungkin itu aja sih yang penting buat dipilih. Jadi nanti kalau udah bisa di save aja. Nah, ini kita udah punya 2 lokasi gitu. Nah, lalu yang akan saya jelaskan lagi yaitu terkait di sini ada operation type Bapak Ibu. Nah, sebenarnya buat operation type dia itu otomatis dibuatkan sama Odoo untuk masing-masing warehouse. Contohnya di sini ya, warehouse utama dia otomatis membuat 3 operation type. Dan ini bonus karena kita punya aplikasi manufacturing tapi kita nggak pakai ya Pak Bu. Jadi bisa diabaikan aja. Nah, kita punya 3 operation type. Operation type itu maksudnya si warehouse utama ini dia bisa ngapain aja gitu. Nah, di sini warehouse utama bisa receive, internal transfer, dan delivery order. Kalau receive berarti maksudnya warehouse utama bisa menerima barang. Kalau internal transfer berarti warehouse utama itu dia bisa memindahkan barang, baik antar warehouse maupun antar location. Lalu kalau yang delivery order berarti warehouse utama ini dia bisa mengirimkan barang keluar. Barangnya bisa keluar dari si warehouse utama. Gitu. Nah, buat operation type, Bapak Ibu tenang aja, karena ini dia otomatis dibuat setiap kita membuat warehouse baru. Gitu, jadi kita nggak usah buat secara manual. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang mau di setup dari masing-masing operation type, mungkin ada di sini ya, contohnya saat penerimaan barang, di sini ada destination location yang defaultnya. Semisal dari Bapak Ibu ternyata penerimaannya bukan di lantai 1, di lantai 2, nah, ini bisa di setup aja seperti ini. Gitu. Oh, lalu sama di sini ada yang sequence prefix. Ini untuk penamaan dokumen juga, Pak Bu. Nanti juga akan saya contohkan. Ini nih, misal Bapak Ibu mau ubah untuk penamaan dokumen, bisa diubah dari sini. Itu buat si operation type-nya. Oke, mungkin itu dulu Pak Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari setup warehouse location-nya. Oke, tadi mencermati yang bill of material tadi ya, itu kan ada modul manufaktur tadi ya. Sebentar. Di bill of material, Ini otomatis kan nanti nge-linknya ke inventory tadi ya. ya. Jadi ketika kita klik di sini, otomatis dia akan ngambil inventory ketika dipakai di sales ya.
Ya. Jadi nanti di sales, misal kita butuh si kit ahli K3 umum 5 gitu ya Pak. Nah dia akan mengambil tumbler gelas 5 dan perundangan K3 10 gitu. Masalahnya gini, ini kan satuan terkecilnya kan kit ya. Satuan terkecil ini maksudnya. Kilometernya kan pakai kit kan. Nah, padahal kilometer kita itu per pelatihan itu ada kit, ada yang lain. Apakah bisa jadi kilometrial K3 umum, kilometrial nama pelatihannya? Karena itu kan komponennya sudah ya nggak terlalu dinamis. Kit plus ada venue, ada apa dan lain-lainnya itu apakah bisa masuk di situ? Kalau venue Pak itu sebenarnya gini, kalau dari saya sendiri ya, ini menurut saya. Jadi kan kalau produk di sini dia kit, maka mengambil komponennya seperti ini. Kalau semisal seperti hotel nih, katakanlah kita harganya gimana ya pembayarannya itu Pak? Karena pembayarannya kan dia akan per kit yang diambil gitu. Jadi nanti mungkin saya contohkan aja, kita buat produk yang untuk pemesanan venue gitu. Jadi nanti dia bukan masuk di kit di sini, tapi kita proses secara terpisah. Itu sulit untuk marketingnya nanti. Kenapa Pak? Itu jualan pelatihan masalahnya. Jadi ketika semuanya ini nanti kita create jadi katalog ya. Dan itu kita create jadi katalog. Ada yang register katalog A ini K3 umum gitu ya. Ya pilih itu otomatis bila material narik dari inventory setiap create untuk apa namanya budget plan untuk venue, budget plan untuk trainer gitu bisa nggak? Jadi marketing tanpa harus ngantri satu-satu. Karena dia jualannya sudah susah. Kalau dia harus ngantri satu-satu, waduh susah banget. Gini sih Pak, kalau produk di sini, katakanlah kita di sini udah masukin nih si budget gitu ya. Budget tuh dia setupnya bukan di inventory. Budget dia setupnya bukan masuk di produk Pak soalnya. Gitu. Jadi budget nanti dia akan setupnya dari accounting atau dari project sih Pak sebenarnya. Dan itu pencatatannya berdasarkan expense-nya. Bukan berdasarkan, kalau yang kit tadi itu kan setiap kita penjualan nih, dia langsung otomatis ambil kan, ambil barangnya, oh dia butuhnya seperti ini, gitu. Tapi kalau terkait budget plan, atau mungkin untuk pemesanan hotel, itu dia bukan di-track dari sini, Pak, soalnya. Dia akan di-track sebagai expense. Nah, kita itu maunya expense-nya itu standar. Nanti ada evaluasi sendiri, realisasi. Jadi satu paket AK3 itu sudah ada biaya SPN-nya itu. Karena kalau untuk create satu project harus kit sendiri, apa namanya nanti venue sendiri, marketingnya nggak jualan. Oke, sebentar. Kalau terkait pengeluaran, oke, berarti yang sebentar. Semisal kita buat nih produk pengeluaran untuk biaya venue gitu ya Pak? Biaya venue. Cost-nya mau disamain aja berarti semuanya. Iya itu kan pengalinya kan harinya kan. Pelatihan kita kan ada beda-beda harinya. Nah, kita buatin standar satu harinya berapa gitu. Oke, katakanlah sehari. Bill of materialnya itu bisa nggak combine goods sama service? Sebenarnya bisa aja sih Pak. Sebentar, coba saya ini ya. Kita juga ada ini sih sebenarnya, kalau ini kebetulan kan trainingnya yang fully online gitu. Kita ada beberapa pelatihan yang fully offline di mana mereka butuh alat-alat praktek yang sekali pakai. Jadi kayak kalau training tertentu itu butuh alat-alat sekali pakai langsung buang. Kita nggak mungkin simpen terus bisa digunakan lagi, dibersihkan atau enggak. Itu ada yang sekali buang, itu berarti kan kita bisa masukkan ke estimate budget toh. Oke. Sebentar Pak Bu. Jadi kalau budget sendiri, pertama ini saya disclaimer dulu.
kalau terkait budget, itu kita nggak bisa setup dia sebagai produk, Pak. Kalau budget, nanti kita setupnya di project, di aplikasi project, atau di aplikasi accounting. Nah, ini yang bisa kita masukkan sebagai produk, itu ada di kayak gini, biaya venue. Nah, oke, katakanlah dia cost-nya seperti ini ya. Ini dia bisa sih sebenarnya masuk di sini tadi. Sebentar, Kit. Coba saya cek. Biaya venue. Oke, biaya venue bisa masuk ya Pak ke kitnya. Nah, nanti sebentar. Yang punya akses masukin angka cost atau price itu dari finance ya, purchasing sih. Ya itu tergantung nanti Bu setupnya di yang hak akses per usernya. Oke. Kan dia ada yang boleh create produk sama nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti dia cuma lihat aja. Oke, bentar. Saya mau make sure dulu Pak Bu. Jadi buat yang biaya-biaya seperti tadi mana? Oke, biaya venue gini. Itu berarti maunya dia akan dikenakan per peserta. Oke. Berarti nanti kita buat dulu aja Pak Bu, buat seperti biaya-biaya yang dia akan dimasukkan, dikenakannya per peserta gitu. Nah, nanti sama dengan seperti yang produk-produk isinya kit tadi, kita tambahin aja nanti di sini. Berarti ini udah ada untuk biaya venue. Udah masuk di situ ya? Nah, nanti mungkin ini saya coba cek dulu kalau service dia auto ke-trigger buat expense-nya apa enggak. Tapi kalau dari produk komponen ini dia bisa, semisal produknya enggak ada, berarti dia otomatis ambil sih kayak melakukan pembelian gitu bisa. Nah, cuman buat yang ini coba saya cek dulu Pak Bu. Tapi bisa kalau kita mau masukkan ke dalam kitnya. Gitu. Ini gini, jadi konsepnya memang ada dua. Yang konsepnya yang awal itu dia fokusnya hanya untuk stok. Oh ya, yang dulu. Tapi tidak untuk laporan keuangan. Nah, kalau yang kita mau coba ditrialkan itu kan ketika venue trainer itu masuk ke satu kitnya itu. Satu set. Cuman kelemahannya gini, kita harus punya minimal price-nya kuota itu. Satu pelatihan ini harus 5 orang, 2 orang gitu. Oh, itu ada semua. Kita kalau harganya itu. Iya. Jadi kalau orangnya banyak, overprice. Orangnya banyak, pasti pengalinya banyak kan, otomatis. Tapi kan labanya kecil. ABB-nya kan harusnya cuma kita saving 5 orang nih. Oh, 5 orang itu sudah masuk ke kuotanya untuk jual termasuk venue. Ternyata yang itu 20. Berarti kan yang 15 ini over pendapatan. Laba keuntungannya. Nah, itu nanti kalau di neraca maksudnya ke laba. Iya, otomatis kan pasti. Tapi kan belum dikurangi biaya-biaya yang lain. Pada akhirnya kan kalau kita bicara ledger di ujungnya itu kan berarti kan nggak mutlak dari itu toh. Ada dua cara. Yang pertama yang dia hanya menerbitkan dari inventory hanya untuk stok. Jumlah stok. Tapi nanti laporan keuangannya dibaca ya masuk ke keuangan. Jadi tidak mempengaruhi transaksional. Jadi harga penjualan tidak link ke inventory. Sebentar, tunggu sebentar ya Mbak. Iya Bu? Iya Bu, apa? Saya selesaikan di sini. Harapannya karena kan ada
item. Memang saya ngelihat kalau yang diinkludkan di situ berarti kan marketing itu pada saat entry ketahuan dia forecast-nya kan. Tapi kan kalau udah masuk sini itu udah bukan forecast lagi, Ya, itu sudah jalan gitu. Jadi sama aja ngapain dibuatkan forecast di sini karena ini sudah nggak berfungsi forecast gitu kan. Forecast harusnya di luar, dihitung di apa ya? Di folder yang berbeda, nggak bisa di sini karena kalau di sini udah jadi. Kalau mau dilakukan satu, enaknya langsung 3 proses masuk. Proses dari sisi marketing, inventory, plus langsung ke finance aja. Itu ada gitu. Cuman kelemahannya adalah itu tadi, ketika kita setnya itu untuk 5 orang, cuma minimal 5 tempat yang ikut itu banyak, tapi masuk di neracanya labanya itu. Bisa mengenai 15 juga ada biaya hotel juga. Iya itu. Nggak bisa langsung masuk. Iya. Enggak sih, sebenarnya enggak ngaruh seperti itu juga karena kan kalau kita bicara neraca, kalau kita bicara rugi laba itu pada akhirnya perhitungannya nanti ada expenses yang akan keluar di luar kegiatan dan itu di entry lagi sama finance. Jadi bisa aja. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu. Karena inventory kan trigger ke biaya kita modal kepakai ke konsum. Dia mengkreditkan modal yang ada. Kalau yang di konsep di awal yang jadi satu, tadi kan Pak Hasan bilang itu menjadikan profitnya akan kelihatan sangat besar, padahal itu belum tentu karena balik lagi kan di laporan keuangan di neraca itu ada lagi expenses yang lain yang akan di-input oleh si finance di luar biaya kegiatan. Di sini itu bisa entry gitu atau transaksional Mbak untuk nanti neracanya? Kalau untuk neraca dia ada beberapa faktor ya Pak, ada beberapa pengaruh gitu. Nah itu bisa dari saat kita melakukan pembelian dan penjualan barang, lalu saat kita pencatatan expense terpisah gitu. Oh jadi bisa ya, entry manual bisa ya? Bisa. Enggak harus transaksional ya? Enggak, bisa kita langsung ada tagihan gitu bisa. Pasti karena kan dalam satu proses bisnis ini kan ini yang kelihatan transaksional, di luar transaksional kan pasti expensesnya masih banyak. Iya. Nah itu kan pasti harus dimasukkan buat buat laporan keuangan monthly maupun yearly. Itu kalau yang entry manual untuk tadi laporan keuangan itu dia postingnya gimana? Postingnya? Iya. Oh itu nanti sekalian aja Pak waktu purchasing. Ini saya belum nyampe di situ berarti kan? Iya. Kelihatan dulu di sini. Itu kan debit musuh kredit ya. Nah, jadi contoh ini debit itu modal gitu ya, kredit itu kan pembelian. Gitu. Iya. Kebalik kalau itu kredit dibalik. Nah, kalau dia tadi expensesnya itu nggak ada PO-nya, nggak ada itu gimana? Nulisnya gimana? Itu ada Pak nanti menu terpisah buat tagihan gitu. Pada prinsipnya kan pada akhirnya nanti ada folder keuangan sendiri yang untuk ada. Ya oke. Monggo silakan dilanjut. Oke, ini saya mau share dulu Pak Bu. Jadi kan ini tadi mau ada biaya venue ditaruh sini. Nah cuman karena nanti kan tetap kita akan ada pembayaran kan Pak Bu. Pembayaran yang jadi satu maksudnya. Kayak ya udah ini biaya venue buat si training hari sesi yang ini gitu. Nah berarti sebenarnya kita nggak perlu masukkan di sini sih Pak. Iya betul. Kita akan catat saat pembayaran keluar. Iya. Karena jadi, biasanya delay payment kan. Ya. Jadi di sini tuh trigger pengambilan barangnya
pengurangan dari inventorinya saat nanti ada nih orang yang dia daftar training ahli K3 umum dan kita akan kasih kit ahli K3 umum itu akan mengambil komponen apa aja gitu Pak Bu di bill of materialnya, yang penting kita setup dari segi itunya. Kalau terkait nanti ada expense dan lain-lain itu bisa kita catat terpisah. Lalu semisal nanti maunya si expense-nya ini ada tuh emang mau dimasukkan gitu ya, katakanlah dimasukkan ke sebagai biaya dari sininya ya nanti kita set up aja berarti expense-nya dimasukkan ke HPP gitu. Nanti kita bisa set up kalau dari segi itunya, akunnya gitu. Itu nanti produknya namanya apa produknya? Produk gimana tuh buat pencatatan expense-nya? Ini kan nanti ada front end-nya ke ini ya, ke nge-link ke web kita ya. Jadi kalau bisa kan si customer itu ada yang register sendiri, ada yang kita registerkan, ada platform kayaknya gitu ya. Ya. Itu nanti kalau di depannya itu bunyinya apa? Yang ada di depannya nanti si tiketnya Pak, seperti yang sebentar kalau di dokumennya yang kemarin dikirim itu kan berarti yang dibayar oleh customer itu si harga ini kan Pak. Yang Oke, harganya. Nama produknya apa? Apa itu pelatihan itu? Itu nama, sudah. iya nama produknya si trainingnya ini Pak Bu. Ahli K3 umum, auditor SMK 3 dan lain-lain ini. Ya, jadi kit-kitnya nggak muncul ya? Kit-kitnya dia nggak muncul di opsinya, cuma nanti saat di apa tuh sales order ya, sales order itu nanti akan ada tulisannya ada aja bahwa dia akan ngambil kit gitu. Tapi nanti kalau mau, tapi dia nggak ada biaya apa-apa, karena kan kita set up sih harganya 0 kan ini, di nolin si kitnya, gitu. Maksud saya, kit-kitnya ini kan nyetingnya di awal di masteraz ya kan? Iya. Nanti ketika transaksional, ketika register, kalau ini ada orang Pak A, dia mau ikut akad baru, dia si marketing tinggal pilih sama pelatihannya kan, bukan kitnya. Oh, si marketing harus pilih si trainingnya ini, si service sama si kitnya. Kit yang ini Pak, ini kan dia otomatis ambil isinya. Jadi dia tinggal masukin 2 produk aja, produk ahli K3 umum dan produk kit ahli K3 umum. Buat isian yang ada di dalamnya, dia akan ngikut si produk ini gitu. Kalau nggak kita setting ketika milih nama pelatihannya langsung trigger ke kitnya bisa nggak? Nggak usah. Itu nggak bisa Pak, karena kita si trainingnya itu service nggak bisa punya bill of material, dia nggak bisa ngambil gitu. Jadi memang tetap harus pilih 2 produk. Tapi produk yang ini kan dia udah ngambil tuh buat isinya. Dan selama penamaannya sama ya seharusnya dari sisi marketingnya dia tinggal, oh yang penamaannya sama cuman depannya ada kitnya gitu sih Pak sebenarnya. Pesertanya banyak, Mbak. Pelatihannya juga banyak. Iya tapi. Kenapa? 2 kali yang beli. Dia pilih nama pelatihannya, terus di dalamnya ini Pak, saya sambil show ya. Kalau dari sisi saya ya, kalau menurut saya sendiri nih, katakanlah si company A mau si ikut ahli K3 umum tadi. Nah, si marketingnya itu tinggal pilih seperti ini, lalu pilih orang 5 gitu. Tinggal gini aja sih Pak. Cepet kok. Cuma nambah 1 baris ini aja. Kan nggak entry nama peserta kan? Enggak, pesertanya kan kita udah masukkan di sini. Ini marketing ini dia yang mendaftarkan pesertanya juga atau gimana? Adminnya, iya dia bisa backup sih. Oke, kalau yang di sini nanti kita tinggal masukin produknya aja. Produk ini tiketnya kan anggapannya si ahli K3 umum dan kitnya aja gitu Bu. Yang dimasukin hanya 2 ini sih. Nanti ini kalau dikonfirm dia udah jadi buat sales ordernya. Ini otomatis mengambil barang gitu.
Itu kalau buat sales order ya, itu sudah ketahuan ini bisa dilakukan oleh leadernya. Boleh bisa dibantu nggak? Kalau dari perusahaan A kirim satu dengan custom gitu, terus ngumpulnya kayak gimana? Misalkan harga peserta yang satu dengan peserta yang lain berbeda. Ini kan bukan, ini kan sudah di-collect sales order ya. Gimana kalau case-nya itu harganya bervariasi kan, otomatis based on PO untuk misalkan PT ABC daftar ahli K3 umum, kemudian PT DEF daftar ahli K3 umum. Dua perusahaan ini harganya berbeda. Apa yang harus dilakukan marketing gitu? Ini bisa diubah sih Bu buat harganya. Oke. Kalau ini kan akumulatif ya. Nggak Ya, bisa langsung bicara ke perintah ke finance gitu. Ya, ini yang kita setup di awal sih Bu. Produk kan emang dia sales price-nya 6.500.000. Betul. Kalau ternyata ada perbedaan harga ya, sorry, yang ini. Quotation, oke, based on quotation ya. Diubah aja. Misal dia cuma 5 juta yang di sini gitu, diubah aja. Oke. Sales 0102 ini ya bedanya ya. Oke, clear. Sorry Mbak. Oke. Terus untuk yang data pesertanya gimana? Kalau itu nanti Pak di ini. Selanjutnya kita akan bahas website event planning survey. Kalau hari ini saya fokus di inventory purchase manufacture. Mbak, nanti inventory nih, kembali ke inventory. Kita kan nanti ini ujungnya itu kan laporan keuangan, harmonisasi lah ya. Ya. Nah, kan ada yang capex, ada yang consumable gitu kan. Yang capex itu kan otomatis amortisasi itu. Jadi itu nanti ada di modul keuangan ya, atau di modul inventory nyetingnya. Ada Pak nanti di di akuntansi ya, nama aplikasinya. Accounting. Nggak ikut ini ya. Untuk kategori atau apa jenisnya itu nggak ikut di inventory ya. Ini capex, ini adalah consumable. Sebenarnya tergantung sih Pak Bu. Kalau memang mau ada kita track nih jumlahnya berapa, boleh dimasukkan sini. Tapi kan nggak ada itu pilihannya. Bentar, apa nih Pak? Mau ditambahin apa? Bingung Mbak. Apa namanya? Statusnya ini ya, status material. Apakah dia consumable part? Apakah dia capex, apakah dia itu adalah IP atau apa gitu. Tujuannya apa Pak? Nanti value-nya di kerajaan beda. Kalau capex otomatis dia disusunkan dan amortisasi. Semakin banyak aset kita. Bikin pengelompokan aja Mbak. Jadi nanti dari situ finance bisa membuat estimate penyusutan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Iya, kelompok aset itu. Kalau aset nanti ada Pak Bu di accounting. Ini nanti kita belum ke sana berarti ini. Ini accounting aset untuk yang consumable. Iya, kayaknya gitu. Nanti kalau aset kita punya menu sendiri Pak Bu di sini accounting aset. Nah, nanti itu bisa diatur depresiasi secara otomatis gitu. Oke. Nah, kalau yang di inventory, yang masuk inventory nanti ya. Kalau dibelinya setelah Bapak Ibu pakai Odoo bisa aja masuk di inventory. Nah, tapi kalau barangnya udah lama nih, kita nggak perlu masukin di sini. Kita pakai aset kan. Kita paham kalau yang itu. Ya, kalau yang di sini yang penting kita masukin aja buat si produk yang akan kita beli maupun kita jual. Gitu. Ya, ini gudang untuk gudang transaksional berarti ya. Benar. Oke, jadi gudang. Soalnya kita kan ada capex beberapa device ya. Ya. Itu kita pakai juga untuk operasional. Contoh untuk proyektor, kayak laptop itu kan capex tuh. Itu kan inventory aset ya. Maksudnya aset tapi dia triggernya dari pembelian kan.
Dari pembelian otomatis masuknya ke gudang dulu kan, dicatat di Ya. gudang, itu dipakai sebagai apa. Ya, itu nanti juga ada setup-nya, Pak. Nanti saat saya pembahasan terkait aset, itu nanti ada gimana biar saat kita purchase order, itu dia otomatis masuk ke aset, itu juga ada settingannya sendiri nanti. Siap. Karena inventory nih, misalnya kalau inventory kan nggak semuanya dipakai masalahnya. Oke, yang sini tadi udah clear dulu, Pak, Bu. Kita bisa setting buffer stock kan? Buffer stock jumlah minimum gitu ya? Iya. Ada, Jadi, Pak. fungsinya nanti ketika sudah masuk buffer stock, alarmnya bunyi atau ada notifikasi, kita lakukan pengadaan. Iya, ada, Pak, nanti di ini replenishment. Oh, enggak. Mungkin kalau yang ini udah clear dulu, saya akan masuk ke sebentar, yang di purchase dulu ini ya, Pak, Bu, biar nggak lompat-lompat. Nanti kita balik lagi ke inventory buat bahas itu tadi, saat stock of none maupun saat itu tadi yang untuk trigger buffer stock. Oke. Saya masuk ke purchase dulu ya, Pak, Bu. Jadi ini case-nya kalau kita mau beli barang nih ke supplier, katakanlah. Nah, kita bisa proses si dokumen purchase order itu pakai aplikasi purchase. Nah, nanti kalau mau buat baru, kita bisa klik new aja di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu notice di bagian kanan, ini ada namanya stage ya, atau tahapan. Dari RFQ send, sampai jadi purchase order. Nah, si RFQ ini sebenarnya request for quotation. Kalau fungsi aslinya itu tuh seperti ini, Pak, Bu. Katakanlah kita mau nih minta quotation dari supplier kita, terus kita kirim. Oke, kita mau beli ini, kirimin dong quotation dari sana, harganya berapa? Itu fungsinya si RFQ. Tapi kalau dari Bapak Ibu udah fix suppliernya siapa dan harganya udah fix, nanti bisa setelah kita anggap aja si RFQ ini sebagai draftnya dari purchase order gitu. Jadi bebas perlakuannya seperti apa. Nah, ini saya contohkan ya untuk pengisiannya, semisal di vendor sini, sebentar ya, masih loading. Kita nggak ada purchase request ya, Pak? Purchase request. Jadi kan triggernya kebutuhan itu nggak hanya dari buffer grid, ada juga dari permintaan departemen. Departemen ini maksudnya departemen internal. Internal. Nggak ada nggak sih modulnya untuk request? Nggak ada sih, Pak, kalau request. Langsung kita buat dari sini aja. Gitu. Nanti mungkin kalau, sebentar. Nanti coba saya cek ya, Pak. Setahu saya itu bisa kita batasin haknya. Jadi semisal kalau dia cuma bisa request, ya dia cuma sampai pembuatan si RFQ ini. Nanti yang memproses sampai dikonfirm itu dari bagian purchasing-nya gitu bisa. Setahu saya ya. Oke. Ini saya lanjut. Buat isiannya di sini kita bisa pilih vendornya. Lalu di sini kita bisa isi reference atau kode. Semisal dari vendornya ini ada kodenya tersendiri. Lalu di bagian kanan ini ada order deadline. Order deadline ini karena case-nya sekarang kan dia RFQ nih, Pak, Bu. Kapan sih dokumen ini harus jadi purchase order? Itu kalau Bapak Ibu mau kasih deadline boleh. Tapi semisal nanti setelah kita buat, ya dia otomatis jadi purchase order, sebenarnya bisa diabaikan aja buat di bagian sininya. Lalu di sini ada expected arrival, kira-kira kapan barangnya akan datang. Katakanlah di tanggal 16. Bisa diisi aja seperti ini. Lalu di bawah ini ada yang centang as confirmation. Ini fungsinya untuk mengirimkan email. Contohnya di sini ada 1 days before ya. Nah, jadi ini kan tanggal 16. Nanti tanggal 15 dia akan kirim email ke si vendor 2. Memastikan ini jadinya barangnya bisa datang kapan. Gitu. Nah, lalu di sini ada deliver to. Ini kalau karena Bapak Ibu warehouse-nya 1, maka opsinya hanya ada 1. Jadi bisa dipilih yang ini aja. Gitu. Lalu di bawah kita bisa masukin produk yang akan kita beli. Contoh kita mau beli si tumbler tadi ya, tumbler. Nah, kita mau beli berapa, ini bisa diisi. Oh ya, sebelumnya untuk purchase order,
itu harga unit price-nya dia akan ambil yang ada di cost ya Pak Bu. Jadi kalau misalnya tadi saya masih belum setup maka dia kosong, tapi ini bisa di setup secara manual juga. Nah, harganya 30.000 gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Lalu buat teks ini kalau nggak ada bisa disilang aja gitu. Nah, lalu di bagian bawah ini ada beberapa tombol juga ya Pak Bu. Ada add a section. Add a section di sini buat mempercantik si purchase ordernya nantinya. Katakanlah ini mau beli si tumbler. Ini bisa di drag ya ke atas ini. Lalu misal ada section buat pembelian modul gitu. Nanti kita add produk modul gitu. Sebentar, modul. Nah, katakanlah seperti ini. Itu bisa. Lalu, sebentar, 30.000. Nah, lalu ini ada yang add a note, itu kalau mau kasih deskripsi Bapak Ibu. Jadi bisa di sini kita tambahkan deskripsi gitu. Nah, cuman kalau notes yang ini, yang deskripsi ini, dia bentuknya baris ya Pak Bu. Kalau Bapak Ibu mau kasih deskripsi yang menempel di suatu produk, kita bisa klik aja di sini, garis 3. Notes gitu. Nah, ini dia nempel di produknya. Gitu. Lalu, ntar saya save dulu. Nah, lalu di sini ada tombol katalog. Kalau pakai tombol katalog, ini dia tampilannya nanti seperti e-commerce gitu Pak tampilannya, tapi untuk internal. Sebentar, sedang loading. Hmm. Oke, nanti kalau dari yang katalog tadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa aja kita add lalu diisi mau beli berapa. Nanti kalau isiannya sudah sesuai, kita klik aja yang back to quotation. Nah, ini udah ditambahkan untuk si produknya. Gitu. Lalu di bagian bawah ini ada define terms and condition. Ini bisa kalau Bapak Ibu mau masukin terms and condition di bawah ini. Nah, nanti semisal ini dokumennya udah selesai, lalu Bapak Ibu mungkin mau kirim pakai email, kita bisa klik yang send RFQ-nya. Nah, nanti dia akan muncul tab di sini. Nah, ini kita bisa pilih kita mau kirim email kemana. Nah, semisal dari Bapak Ibu ternyata nggak ada kebutuhan nih buat request for quotation ya, mau langsung jadi purchase order, itu bisa kita langsung klik aja si confirm ordernya. Nah, ini dia udah jadi purchase order gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau cetak dokumen purchase order ini, bisa klik aja yang print. Nah, ini nanti dia akan jadi PDF buat purchase order. Nah, ini yang saya maksud ada section tadi ya, ini section, lalu ini notes yang terpisah, dan ini notes yang menempel di produk, gitu. Oke, lalu nanti setelah kita tadi confirm purchase order, kalau Bapak Ibu notice, kita di atas tiba-tiba ada kotak baru nih. Kotak-kotak yang ada di atas itu kita sebut sebagai smart button. Smart button itu apa? Smart button itu dokumen yang relate dengan halaman yang sedang kita buka. Nah, karena ini purchase order, berarti dia akan men-trigger pembuatan dokumen penerimaan barang. Nah, saya jelasin di awal tadi, dokumen penerimaan barang. Nah, katakanlah nih, barangnya udah datang, bebas kita mau klik receive di sini, atau mau klik dari kotak smart button ini juga boleh. Nanti kalau kita klik, kita akan masuk ke ini, halaman dokumen penerimaan. Nah, ini ya, WHO itu yang kita setup tadi, di nama singkat warehouse ya. Ada WHO in, berarti barang masuk ke warehouse utama. Gitu. Receive-nya dari siapa, operation type-nya receive, lalu kita bisa pilih location-nya. Semisal dia nggak di lantai 1, dia langsung di lantai 2, kita bisa pilih nih lantai 2. Gitu. Nanti kalau semisal udah sesuai, oh ya barangnya udah sesuai, tumbler 5, modul K3 1, modul K3 bagian 2, 2 gitu. Kita bisa langsung aja klik validate. Nah, ini berarti barangnya sudah masuk Pak Bu ke inventory kita. Gitu. Itu buat pembuatan
purchase order. Nah, nanti kita semisal ada tagihan, kita bisa upload bill di sini, cuma nanti penjelasannya saya jelaskan saat accounting aja, biar nggak lompat-lompat. Gitu. Mungkin buat pembuatan si purchase order ini ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, Bu? Ini di PO-nya bisa muncul pajaknya enggak ya? Pajak bisa kita setup di sini, Pak, kalau mau ada pajaknya. Ini, di Texas ini. Untuk pajaknya sendiri kita bisa setup juga Pak Bu di produknya dari awal, semisal memang produknya ini fix ada pajaknya, kita langsung setup aja yang di purchase taxes. Atau kalau pajaknya saat kita menjual, ya masukkan aja di sales taxes-nya gitu. Oke. Tapi semisal katakanlah di sini Bapak Ibu mau ubah-ubah, masih bisa ya. Di sini kita masih bisa ubah. Custom lah ceritanya. Iya, masih bisa diganti-ganti pokok yang di sini. Oke. Nggak ada PR ya, fix ya, nggak ada PR ya. Apa Pak? Purchase request-nya ada ya tadi ya. Request, purchase request, kalau mau request tadi yang masih di RFQ Pak. Enggak sih, kalau itu sudah ada di vendor. Kalau purchase request itu nggak ada vendor, nggak bisa sih. Ini fungsinya mau buat ini ya, perbandingan harga. Salah satunya ya. Tapi triggernya kita beli itu kan dari kebutuhan. Oh, ya kalau buat request sih nggak ada ya Pak, harganya di RFQ tadi. Dan yang harus di RFQ yang harus diisi salah satunya adalah vendornya. Ya. Nah iya, vendornya wajib diisi. Untuk yang inventory tadi, untuk pengeluaran barang di mana? Pengeluaran, kalau pengeluaran, oke saya jelaskan habis ini Pak. Buat yang di purchase, penerimaan barang, udah aman dulu. Kalau ada yang reject gimana? Ada yang apa? Reject. Reject, kita balikin gitu ya barangnya. Oke, jadi tadi dokumen penerimaan nih, ini kan barangnya udah masuk. Terus misal kita mau return barangnya ke vendornya, maka kita klik aja di sini ada tombol return. Nah, nanti kita pilih apa sih yang mau kita kembalikan. Katakanlah tumbler gelasnya doang nih yang mau dibalikin gitu. Nah, di sini kita bisa isi, semisal 3 nih jelek, mau kita balikin, diisi aja quantity 3. Lalu di sini ada 3 opsi, return, return all, sama return for exchange. Kalau return berarti yaudah kita balikin aja barangnya. Kalau return all berarti dia akan mendeteksi semuanya ini kita return. Jadi bukan berdasarkan quantity yang kita isi. Kalau return for exchange berarti nanti dia akan otomatis membuat dokumen penerimaan barang baru. Gitu. Mungkin ini saya coba yang return for exchange ya Pak Bu. Jadi misal gini. Nah, dia akan ini akan membuat dokumen pengeluaran barang. Ini divalidate aja. Nah, kalau kita cek di sini tadi kan ini WHU in 001, terus ini kita keluarkan si 3 gelasnya, out 002, lalu dia otomatis membuat dokumen penerimaan gelas baru 3 di sini, WHU in 002, gitu. Nanti, oh ya ini barangnya udah bagus, yang ini kita validate aja. Gitu. Sudah clear Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau sudah saya balik lagi ke bagian inventory tadi ya. Itu kan tadi untuk pembelian barang dan penerimaan barang dari pembelian gitu, termasuk return-nya juga. Nah, kalau kita masuk ke aplikasi inventory ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di bagian overview itu ada beberapa kotak-kotak
Nah, ini si operation type tadi. Ada receipt, penerimaan barang, internal transfer, pemindahan barang antar gudang maupun lokasi, dan juga delivery order, yaitu pengiriman barang. Nah, ini kita bisa buat secara manual, Pak Bu, sebenarnya tanpa ada purchase order atau mungkin sales order, gitu. Katakanlah dari Bapak Ibu ada menerima barang nih, yang kita nggak beli sebenarnya, cuman kita menerima barang dan mau track penerimaannya, kita bisa klik aja ini si resipnya, lalu kita buat new, ini dia langsung buat si dokumen penerimaan barang. Nah, kita bisa pilih, oh ini diterima dari siapa, katakanlah dari company A. Lalu kita tambahkan produknya, dia ngasih apa sih, katakanlah dia ngasih si ini deh, semisal ngasih ini perundangan ketiga, dia kasih 1. Nah, di sini ada schedule date, ini kira-kira kapan barangnya masuk. Nah, nanti kalau sudah terisi semua, kita bisa klik yang mark as to do. Nah, ini sudah tersave buat dokumennya. Nah, tinggal kita validate saat dokumennya, saat barangnya datang. Nanti kita validate aja kalau barangnya sudah datang. Gitu. Hal yang sama di bagian delivery order itu kita bisa isi kalau kita ada pengiriman barang tanpa di-trigger dari sales order. Gitu. Lalu mungkin saya jelaskannya di internal transfer, ini untuk pemindahan antar lokasi. Gitu ya. Misal tadi kan kita punya 2 lokasi nih, lantai 1, lantai 2. Lalu kita mau ada pemindahan barang. Nah, kita bisa klik aja new di sini. Kontak ini yang PIC-nya siapa? Katakanlah PIC-nya Elmi. Lalu kita mau pindahin barang dari mana? Katakanlah dari lantai 2 ke lantai 1 gitu ya. Nah, kita pilih produk yang mau kita pindah tuh apa. Gitu. Misal tadi kan ada tumbler gelas tuh di lantai 2. Kita mau pindahin 2 ke lantai 1. Jadi kalau udah kita klik mark as to do. Nah, kalau yang di internal transfer, kalau Bapak Ibu notice, dia ada waiting dan juga ready. Jadi tadi kalau kita mark as to do, kalau dia statusnya waiting, berarti barangnya nggak ada. Kalau barangnya ready, berarti barangnya udah ada. Ini tinggal dipindahin aja gitu. Nah, katakanlah si tumbler gelasnya kita udah pindahin, kita langsung validate aja. Gitu. Nah, nanti buat yang inventory, kita bisa lihat reportnya, itu di sini, reporting. Ini ada beberapa ya, Pak Bu. Kita cek aja dari stok. Kalau stok, itu dia tampilannya seperti ini. Jadi ada produknya apa, unit cost berapa, ada total value-nya juga. Nah, nanti oke. Nah, kalau di location itu kita bisa lihat berdasarkan location-nya. Contohnya tadi tumbler gelas kan kita punya di lantai 1 berapa gitu. Itu dia ada terdeteksi gitu. Nah, lalu di sini juga punya yang movie story. Movie story itu isinya dokumen-dokumennya tadi, dokumen penerimaan barang, dokumen pengeluaran barang, termasuk saat internal transfer. Gitu. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan Pak Bu. Kalau untuk ATK itu kan consumable, itu masuknya mana? Internal atau gimana? Untuk apa Pak? Penggunaan ATK. Penggunaan ATK. Oke. Penggunaan ini berarti kita anggapnya semacam pembuangan gitu ya Pak jadinya. Nggak kepake. Kita pakai jadinya udah hilang dari stok gitu kan. Ya. Nah, untuk itu kita bisa masuk di operation ini Pak Bu. Kita punya menu yang namanya scrap. Nah, di sini kita bisa track. Misalnya ini saya buat dulu deh produk, katakanlah kertas HVS gitu ya. Kertas HVS kita mau track nih. Oke, mungkin sebelum scrap saya jelasin dulu terkait physical inventory. Di sini kita bisa melakukan semisal stok opnam gitu, Pak Bu. Jadi semisal di sini kan dia tumbler gelasnya 5 nih. Katakanlah waktu kita hitung ternyata dia cuma ada 4. Nah, itu kita bisa tambahin aja di yang counted ini kita isi jadi 4. Nanti kita tinggal klik apply di sini. Boleh apply di sini, boleh yang di apply all. Kalau apply all, semisal di sini ada banyak barang dan Bapak Ibu banyak melakukan perubahan, kita klik aja yang apply all gitu. Kalau yang apply di sini dia untuk per barisnya. Jadi ini apply. Nah, dia on hand-nya udah berubah.
Nah, misal tadi saya tambahin dulu ya buat kertas HVS. Oke, katakanlah kita punya 10 nih. Nah, terus kita pakai si kertas HVS. Kita mau tambahkannya dari scrap. Nanti di scrap kita bisa klik new. Nah, produknya apa nih yang kita pakai? Kita pakai kertas HVS. Nah, kuantitinya berapa yang kita pakai? Katakan kita pakai 5 nih. Nah, lalu di sini ada replenish quantities. Di sini itu buat semisal kita maunya setelah kita pakai 5, kita akan otomatis men-trigger draft purchase order buat pembelian 5 kertas HVS. Dan kita bisa centang di sini. Tapi kalau enggak, berarti dia ya kepake aja gitu. Lalu di sini ada scrap reason-nya, kita bisa masukin aja pemakaian gitu. Pemakaian. Nah, gini. Di sini juga bisa pilih Pak Bu buat location-nya dari mana. Nanti kalau udah kita bisa klik aja validate. Nah, nanti kalau kita kembali ke reporting-nya, nah si kertas HVS sekarang cuma 5. Tadi kan saya tambahin 10 ya. Nah, sekarang dia cuma 5. Kalau misalnya kita lihat di yang movie story, ini ada perbedaannya Pak Bu. Kalau kita update dari stock of 6 tadi, itu dia jadi gini, product quantity updated. Kalau scrap dia membuat dokumen SP gitu. Oke, mungkin sampai sini clear dulu Bapak Ibu dari physical inventory dan scrap. Yang bisa adjust scrap itu nanti role-nya gimana? Semua bisa atau bisa dipilih itu sebenarnya? Itu sama Pak, tergantung hak aksesnya nanti kita setup seperti apa. Nah, ya itu di scrap semua nanti habis. Iya, nanti produknya habis gitu ya. Oke, mungkin saya tadi ada kelewat. Kalau misalnya mau lihat per produknya nih Pak Bu, kita bisa klik historian di sini. Gitu. Jadi nanti ini khusus produk ini dia udah diapain aja kita bisa lihat gitu. Mungkin kan kalau yang di movie story ini semua kan. Kalau mau per produk kita bisa ke stok lalu klik produk yang mau kita cek ada apa aja. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Oke, mungkin kalau sudah saya kan bahas terkait yang tadi ya, kalau stok buffer. Nah, sama di bagian operation kita ada menu replenishment Pak Bu. Nanti bisa diklik aja. Nah, di replenishment ini ada tulisannya ya, produknya apa, locationnya di mana, on hand-nya berapa, lalu di sini ada forecast, terus rute di sini berarti ada dari pembelian atau pembuatan gitu. Tapi kalau dari Bapak Ibu mungkin pembelian semua ya. Lalu di sini kita bisa masukin stok minimumnya berapa dan maksimumnya berapa gitu. Katakanlah si tumbler gelas ini harusnya minimum 10 gitu. 10. Nah, maksimumnya berapa? Katakanlah di gudang kita bisa menerima tumbler gelas 50. Jadi masukin aja 50 di sini. Nah, nanti di bagian to order dia akan membeli berdasarkan apa ya, disaranin gitu, Pak Bu. Kan di sini kita punya 4 nih, udah punya 4. Nah, maksimumnya tuh masih ada 50. Dan ada forecast minimum 1. Nah, kalau yang di to order itu dia akan ambil dari nilai maksimum dikurangi forecast. Gitu. Forecast ini asalnya dari mana? Kalau forecast dia akan ambil berdasarkan yang kira-kira akan dikeluarkan juga barang datang dan barang keluar.
Jadi gini, tadi kan ini online-nya ada 4 nih tumbler gelas. Cuman kan tadi saya sempat buat sales order kit yang jumlahnya ada 5. Maka kan prediksinya 4 gelas ini dia akan habis. Dan -1 juga karena kita ada penjualan 5 gitu. Makanya dia munculnya -1. Maka Odoo akan mendeteksi bahwa yang harus dipesan adalah 51 karena kita masih kurang 1 dan di gudang kita tuh masih bisa menerima 50 gitu. Oh gitu, ada kapasitasnya. Ya, ini buat si replenishment-nya. Nanti kalau semisal nih, di sini kan ada yang tuh reorder. Kalau kita silang sebenarnya dia, sorry, nanti ini kan untuk yang udah kita setup nih. Kalau misalnya kita mau setup peraturan baru buat produk yang lain, itu kita bisa klik new aja di sini. Kita pilih produknya yang mana gitu. Nah, nanti kalau kita mau order ulang, kita bisa klik aja tombol order di sini. Nah, nanti ada tulisannya. Dia otomatis membuat draft purchase order. Nanti kalau kita klik di situ tadi, nah ini Pak Bu, dia otomatis men-trigger pembuatan draft purchase order untuk tumbler gelas sebanyak 51 tumbler gitu. Itu buat di sini. Nah, sebenarnya ini bisa di automate Pak Bu. Automate ini berarti dia otomatis buat draft purchase order tanpa kita harus klik order di sini. Cuman banyak case yang katanya tuh lumayan jadi kelewat gitu sih Pak Bu, karena kan mungkin banyak ada pembelian dan tiba-tiba ada draft yang terbuat gitu. Jadi kalau dari saran saya sendiri, mungkin nggak usah di automate, tapi nanti setiap dia stoknya di bawah stok minimum, pasti dia akan muncul di baris ini gitu. Jadi nanti dari bagian purchasing-nya tinggal klik aja, oh ini kurang berarti tinggal order, order, order gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Jelas. Yang tahu kan? Oke, bisa dilanjut nggak? Itu tadi yang barcode tadi create bisa di print nggak ya? Barcode bisa Pak. Oke, misalnya ini ya, kita punya produk, ya dah ini, modul K3. Oh sorry, kita belum aktifin ya. Oh enggak, misal ini, yang perundangan K3, kita mau tambahin barcode nih di sini. Nah, nanti kalau Bapak mau print si barcode-nya, kita klik aja di sini, yang gear button di sini. Ini, print label. Nah, kita bisa pilih berdasarkan size-nya. Misal ini ya, kita print. Nah, ini ada barcode-nya. Nah, ini seumpama kan sudah ditempel. Kita tambahin mesin scan nih. Itu otomatis bisa nge-link ke Odoo nggak ya? Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada mau kebutuhan kah? Kalau iya, saya demoin aja berarti sekarang. Ada sih mungkin. Oke, bentar. Saya ambil scanner dulu ya, Pak Bu, sebentar. Oh, okay.
Oke, baik. Saya sudah pasang barcode scanner ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada kebutuhan barcode nih. Nah, itu kita bisa semisal ini ya, pengeluaran barang nih. Ini saya coba ini ya, buat dulu. Semisal, mana tadi sales. Oke. Sebentar ya, saya tambahin dulu stoknya. Tambah gelas, rendang. Iya. Oke. Nah, katakanlah nih nanti ada penerimaan gitu ya, atau mungkin lebih ke pengeluaran barang gitu, Pak Bu. Nah, kita bisa pakai, misalnya nanti dari tim yang handle si pengeluaran barang itu nggak mau tuh pakai harus masuk ke mungkin ini ya inventory, delivery order, lalu validate gitu mungkin repot. Nah, kita bisa langsung masuk ke aplikasi barcode ini, Pak Bu. Dan nanti di aplikasi barcode ini ada nih operation, kita bisa klik aja. Nah, di sini ada kan beberapa opsi, receipt, internal transfer, delivery order, dan manufacturing. Nanti dipilih aja yang di sini. Oke, nanti kita pilih nih. Nah, kita bisa langsung scan. Oh, sebentar. Tadi saya belum setup buat barcode produknya. Sebentar. Gambar. Oke. Oke, jadi ini buat barcode-nya, ini untuk sekarang saya kirim ke HP saya terlebih dahulu, Pak Bu, karena ceritanya ini nanti jadi si produknya gitu ya, si produk dan ada barcode-nya. Nah, buat sekarang ini saya contohkannya nanti barcode-nya saya kirim ke HP saya dan nanti saya scan pakai scanner barcode dari HP saya gitu. Di-scan dari HP nggak bisa ya, Pak? Bisa aja sih Pak, nanti dari HP diakses aja link database-nya ini, sama nanti masuk aja ke aplikasi barcode-nya gitu. Cuman ini untuk demo ya, kita untuk sekarang saya pakai device-nya barcode scanner yang pakai USB Pak, ditancepin di laptop gitu. Nah, ini katakanlah tadi di barcode sebentar. Tadi sebentar ya Pak Bu, saya cek dulu. Oke, katakanlah nanti dari tim operasinya dia langsung aja nih, oh ada barang keluar dan kita mau make sure apakah barang yang keluar ini udah benar atau belum sesuai yang seharusnya keluar. Nah, nanti kita masuk aja ke delivery order. Nah, nanti semisal ada banyak, kita bisa scan dari sini produknya apa. Nanti dia akan memfilter sesuai
produk yang dokumen-dokumen yang kira-kira akan mengeluarkan produk itu gitu. Tapi kalau udah fix kita klik aja kalau kita mau keluarin barang dari sini. Nah, nanti di sini kita bisa scan barcode. Sebentar. Oke, ini saya scan. You're supposed to... Oh, location-nya salah. Sebentar ya Bapak Ibu. Location-nya. WHO lantai 1. Oh, kita belum scan dia diambil dari mana, Pak Bu. Jadi kita harus scan dulu. Kan tadi ada yang lantai 1, lantai 2. Nah, masing-masing lokasi kan dia ada barcode-nya juga, Pak Bu. Nah, itu kita harus scan juga sih barcode dari location-nya. Gitu. Biar make sure bahwa, oh ini barangnya beneran diambil dari location yang benar. Gitu. Oke, sebentar. Saya kirim juga buat yang ini. Oh, jadi barcode-nya barang itu nggak langsung ke location-nya ya? Karena tadi kan di suatu barang bisa aja ditaruh di location yang lantai 1 atau location lantai 2 kan Pak. Nah itu kita, si barcode-nya ini harus tahu dulu ini udah benar nggak diambil dari location yang lantai 1 gitu. Makanya dia menyuruh buat scan source location-nya. Oke, jadi ini saya scan dulu untuk location-nya. Oke, satu. Lima. Antar ini. Mohon maaf Bu, masih di mute. Oke. Oh ya, sorry Pak. Nah, jadi buat yang ini tadi, setelah kita scan, itu kita validate ya tadi Pak Bu, di sini ada tombol validate. Nah, kalau kita cek di bagian inventory, ini udah selesai buat delivery ordernya, dokumen delivery ordernya udah nggak ada gitu. Termasuk kalau kita cek di stoknya, dia udah berkurang nih. Tadi kan sudah ada 10, nah ini udah berkurang. Termasuk tumbler gelasnya gitu. Jadi nanti dari tim yang ambil barangnya itu bisa langsung scan aja produknya dari aplikasi barcode. Nah, kalau semisal dari Bapak Ibu mau langsung pakai HP aja itu bisa, nanti dari timnya langsung akses pakai link yang di sini Pak Bu. Masuk ke ini di aplikasi barcode, nanti masuk aja dari sini, diakses dari HP. Nanti di
operation gini ya, semisal nanti ada suatu dokumen gitu. Nah nih, di sini ada tombol barcode, nanti diklik aja, dia akan open kamera dari HP-nya, gitu. Oke, mungkin ada lagi Pak Bu yang mau ditanyakan? Sementara itu, Oke, karena ini kan bukan manufaktur, jadi nggak ada WIP ya. kenapa? Kita kan bukan manufaktur, jadi nggak WIP-nya nggak usah berikut. Iya, karena di sini aplikasi manufaktur yang ada di sini kita cuma mau ambil buat BOM-nya itu tadi sih Ya, Pak. ya. Karena kita nggak beri. Oke, mungkin kalau dari Bapak Ibu sudah clear ya terkait yang di sini, mungkin bisa saya akhiri untuk training hari ini. Nah, untuk training selanjutnya nanti saya akan jelaskan terkait website, event, planning, dan survei gitu. Buat yang next week kita mau di 2 kali seminggu, bukan Bapak Ibu? Boleh. Yang saya kurang serp itu yang produk sih sebenarnya. Nanti produknya lebih di ininya ya, lebih detail lagi ya. Karena kita ada front end sama back end ya. Yang register itu loh ya. Gimana Iya caranya Pak, kalau buat cuma register, oke ya tadi di sounding oke, tapi kalau register itu kan dua hal yang berbeda. kalau register nanti di sini Pak, yang event Ya, ini. di project itu ya. Yang ini, event. Siap. Event itu ya. Oke. Ya. Oke, berarti next week kalau semisal di Senin Kamis gimana Pak Bu? Next week. Oke. Kalau 2 harinya besok dikabari ya Pak. Oke. Jadi gini Pak Bu, tapi kalau next week misal masih mau 1 kali seminggu, itu saya nggak bisa di hari Rabu, karena di hari Rabu dari Odo-nya ada acara seharian gitu. Jadi bisanya di selain hari Rabu. Oh ya, besok sekalian kita kali. Oke, baik. Oke, sudah sih Pak Bu. Nanti mungkin dari datanya, boleh dari data produk atau data kontak, itu bisa sambil dicicil aja, disiapin aja gitu. Nah, yang belum masuk data apa? oh tadi kemarin sudah dikirim Pak buat data produknya, cuman tadi saya ada revisi sendiri, sudah saya sampaikan juga ke Pak Sani buat sebaiknya diisi gimana. Oke, nah ya nanti dari Bapak Ibu juga boleh kalau mau coba-coba ya di database testingnya biar lebih terbiasa aja buat pakai Odoo-nya. Sama buat recording masih bisa diakses ya Bapak Ibu kalau nanti lupa yang saya jelasin gitu. Oke, baik kalau gitu dari saya sekian ya Pak Bu. Terima kasih buat training hari ini. Sampai jumpa di next meeting. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.